Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saudara-saudaraku senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan umur yang panjang, amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa ciri rumah yang ternyata tidak mendapatkan kunjungan dari para malaikat Allah. Malaikat, sebagai makhluk paling taat dan patuh, memiliki peran penting dalam membawa rahmat kepada penghuni rumah yang dikunjunginya. Namun, sayangnya, ada beberapa faktor yang membuat malaikat menjauh dari rumah-rumah tertentu. Mari kita teliti lebih lanjut mengenai ciri-ciri rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat Allah. Pertama, rumah yang memiliki anjing di dalamnya dapat menjadi satu faktor yang membuat malaikat menjauh. Meskipun anjing dapat menjadi teman setia dan penuh kasih, kebersihan rumah jadi pertimbangan utama. Keberadaan anjing, jika tidak dijaga kebersihannya dengan baik, bisa menciptakan situasi di mana rumah menjadi kurang suci. Malaikat, yang dikenal sebagai makhluk yang senang berada di lingkungan yang bersih dan suci, mungkin enggan mengunjungi rumah yang tidak terjaga kehigienisannya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa rumah kita selalu dalam kondisi bersih dan terawat dengan baik. Kedua, rumah yang dipenuhi patung menjadi salah satu ciri yang membuat malaikat tidak merasa nyaman untuk mendekat. Hal ini terutama berlaku pada patung yang menyerupai makhluk hidup, karena membuat gambar atau patung yang menyerupai ciptaan Allah adalah perbuatan yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Kehadiran patung dapat menciptakan atmosfer kurang sesuai untuk kunjungan malaikat, karena malaikat cenderung berkunjung ke tempat yang dijauhkan dari tindakan yang melanggar prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, sebagai penghuni rumah, penting bagi kita untuk menyadari arti pentingnya menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan, termasuk membuat atau memajang patung di dalam rumah. Ketiga, ciri rumah yang tidak akan dikunjungi oleh malaikat adalah kebersihan yang terabaikan dan bau tidak sedap. Kebersihan rumah bukan sekadar kewajiban fisik, melainkan juga mencerminkan kebersihan hati dan jiwa penghuninya. Jika rumah terabaikan dan berbau tidak sedap, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kurang bersahabat dan kurang sesuai untuk kehadiran malaikat. Malaikat, sebagai makhluk yang senang berkunjung ke tempat yang bersih dan segar, akan enggan berdiam di rumah yang tidak terjaga kehigienisannya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan rumah bukan hanya sekadar menyingkirkan kotoran fisik, tetapi juga menciptakan suasana yang positif secara spiritual. Keempat, sebuah rumah yang tidak diisi dengan lantunan ayat suci Al-Quran menjadi salah satu alasan malaikat menjauh. Malaikat senang berada di lingkungan yang diperkaya oleh bacaan Al-Quran, sebab ayat-ayatnya membawa ketenangan dan keberkahan. Rumah yang sepi dari lantunan ayat suci cenderung terkesan kelam dan kurang bersahabat bagi kehadiran malaikat. Ini menegaskan bahwa ruang spiritualitas di dalam rumah kita memegang peran penting dalam menciptakan atmosfer yang dihormati oleh malaikat. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk lebih aktif dalam mengisi rumah kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mari ciptakan kebiasaan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Kelima, rumah yang dihuni oleh orang pelit menjadi salah satu alasan malaikat menjauh. Sikap pelit, yang tidak disukai oleh Allah dan malaikatnya,
dapat menciptakan atmosfer kekurangan dan kesusahan di dalam rumah. Kekurangan kedermawanan dalam memberi dapat membuat rumah kehilangan keceriaan dan keberkahan yang sejatinya dicita-citakan oleh setiap penghuninya. Sikap pelit juga menciptakan jarak antara rumah dan rahmat Allah, karena Allah mencintai orang yang dermawan dan suka memberi. Oleh karena itu, di tengah-tengah keterbatasan dan kesulitan, mari bersama-sama tingkatkan sikap kedermawanan dalam hidup kita. Menumbuhkan sikap sukarela dalam memberi, baik kepada sesama maupun kepada yang membutuhkan, dapat membuka pintu rizki dan berkah dari Allah. Dengan menjadikan sikap dermawan sebagai bagian dari nilai-nilai kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan rumah yang penuh dengan kehangatan, saling berbagi, dan kebahagiaan. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berusaha menjauhi ciri-ciri tersebut agar setiap sudut rumah kita selalu mendatangkan berkah dan rahmat dari malaikat Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga informasi ini menjadi pedoman yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.